berjumpa lagi. Nah, kali ini kita belajar dengan subtema yang baru ya. Kalau kemarin kita belajar subtema alat komunikasi elektronik. Nah, kali ini kita belajar alat komunikasi cetak. Nah, maksudnya apa ya? Berarti alat komunikasinya itu berupa cetakan. Nah, banyak sekali alat komunikasi cetak. Yang pertama yang kita pelajari adalah koran atau surat kabar. Nah, tulisan koran seperti ini ya, Nak. Ini huruf K, ini O, ini R, ini A, ini N. Koran, ya. Nah, koran itu apa ya? Nah, koran itu adalah alat komunikasi cetak. Nah, dia bisa kita lihat, tapi nggak bisa kita putar-putar ya, seperti TV kita cari-cari channelnya, itu tidak bisa. Kita harus melihatnya, dan kita tidak bisa mendengarkan apa yang ada di dalam koran. Jadi kita hanya bisa melihat saja dan membaca ya. Nah, Ibu kasih contoh nih, koran ini macam-macam. Misalnya ini koran dari Medan Post. Nah, koran ini dia berupa lembaran-lembaran besar, ya, besar dan ada beberapa lembaran. Nah, beda ya dengan buku. Kalau buku itu dia lebih kecil daripada koran. Kalau koran itu berupa lembaran-lembaran terpisah. Nah, seperti ini. Dan dia ada berita-beritanya. Biasanya koran itu meliput berbagai macam berita. Misalnya, Rantau Prapat kebanjiran. Nah, makanya ditulis ini, Rantau Prapat hari ini kebanjiran. Ada tulisan-tulisan kecilnya. Oke. Nah, tugas anak Ibu hari ini adalah kita akan mencari berita, kita guntingkan. Nah, silakan anak Ibu, nanti Ibu bagikan lembaran koran, silakan dicari. Nah, di koran ini ada tulisan besarnya. Ini namanya judul berita. Kemudian ada tulisan-tulisan kecil dan biasanya disertai gambar. Itu adalah isi berita. Nah, anak Ibu silakan pilih mana yang mau anak Ibu gunting. Misalnya Ibu cari ya. Nah, Ibu cari, Ibu mau menggunting berita yang ini, maka Ibu gunting. Nah, lalu ambil kertas tugasnya, lalu dilemkan ya, kita lem seperti ini. Kemudian ambil pensil anak Ibu dan tulis di bawahnya itu koran, K O R A N, garis bawahi. Oke, bisa? Oke, itu saja tugasnya kali ini. Sampai jumpa di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Kaum Bani Israel memang benar-benar kaum yang keras kepala, sombong, dan susah diatur. Tiada putus Allah mengutus Nabi dan Rasul-Nya untuk membimbing mereka pada ajaran yang benar. Namun selalu saja mereka mendustakan semua utusan Allah. Kitab Taurat dan Zabur tidak lagi menjadi pedoman hidup. Hukum Allah telah diganti dengan hukum yang mereka buat sendiri. Hukum yang sangat menguntungkan bagi para penguasa dan raja-raja, namun sangat tidak adil bagi rakyat biasa, dan kekerasan pun semakin merajalela. Ketika Allah mengutus Nabi Zakaria kepada mereka, kaum Bani Israel menentang dan memusuhi Nabi Zakaria, sama seperti para leluhur mereka yang selalu menentang utusan Allah. Mereka bahkan menyebar fitnah bahwa Nabi Zakaria adalah pembohong. Meskipun ditentang oleh kaumnya, Nabi Zakaria tetap berdakwah dan membimbing orang-orang untuk kembali beriman kepada Allah. Dakwah Nabi Zakaria ini membuat para pemuka kaum Bani Israel menjadi marah. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Nabi Zakaria jika ia terus berdakwah. Kaum Bani Israel selalu berusaha untuk mencelakakan Nabi Zakaria. Perbuatan keji mereka terus-menerus hingga Nabi Zakaria tua. Saat ini usia Nabi sudah mencapai 90 tahun, tapi belum juga dikaruniai anak.
Nabi Zakaria selalu memohon kepada Allah agar diberi seorang anak. Ia takut tidak akan ada yang meneruskan dakwanya jika ia wafat tanpa memiliki seorang anak sebagai penerus. Doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah. Suatu hari, ketika Nabi Zakaria sedang berada di dalam mihrab, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Wahai Zakaria, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu. Dialah Yahya. Tiada yang mustahil bagi Allah. Saat itu usia Nabi Zakaria adalah 120 tahun dan usia istrinya adalah 98 tahun. Mereka sudah sangat tua. Mustahil untuk bisa mengandung seorang anak. Namun itulah kuasa Allah. Istri Nabi Zakaria mengandung di usia yang sudah tua. Kelahiran Yahya adalah sebuah bukti bahwa kekuasaan Allah tiada batas. Kelak, Yahya akan menjadi penerus Nabi Zakaria. Ia termasuk dalam golongan orang-orang saleh dan bertakwa. Selesai. Sumber dalam Al-Quran, Surat Maryam ayat 7. Ya Zakaria, sesungguhnya kami akan menggembirakan engkau dengan seorang putra namanya Yahya. Belum pernah kami jadikan baginya yang senama.